Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para alim ulama, para kesepuhan, alhamdulillah kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengajian pekanan kita. Malah saya lihat hari ini lebih ramai. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan ke depan semakin ramai, semakin semangat kita. Di pertemuan ini saya ingin menambah materi sholat berjamaah yang pekan kemarin dari kitab takrib, yaitu yang sering menjadi diskusi tentang sholat ibu-ibu itu di masjid atau di rumah, ya kan? Sering ada yang bagus itu buat ibu-ibu di masjid atau di rumah. Maka saya coba kumpulkan ada 12 hadis, kita baca dulu saja, nanti kita komentari di akhir, mengenai yang bercerita tentang sholat perempuan itu di masjid atau di rumah ya. Baik, kita mulai. Yang pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaq alaih, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, kata Abdullah bin Umar, la tamna'u ima Allahi masajidallah, janganlah kalian melarang wanita-wanita, amat-amat Allah, ima jama dari amat, masjid Allah ke masjid-masjid Allah. Jadi ini larangan bagi para suami, melarang. Jadi suami dilarang melarang istrinya masjid. Jadi ulahnya haram istri ke masjid. Nah, ulahnya ini nanti akan menjadi pembahasan, apakah ulahnya itu haram atau ulahnya itu makruh. Kalau haram berarti ya kalau istri ke masjid jangan dilarang sudah. Ya, atau di sini jangan dilarang tuh makruh, kalau melarang sunnat memberikan izin. Ya. Itu salah satu pemanaannya. Itu satu. Jadi ini kepada para suami. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, in kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli as-subha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau melakukan salat subuh, fayan sarifun nisa'u, maka wanita-wanita pulang setelah salat subuh, mutafalliatin bimurutihinna, menutup tubuhnya, auratnya, bimurutihinna, dengan pakaian-pakaiannya, ma yu'rafna minal gholasi, sehingga tidak bisa mengenal kita kepada mereka, karena masih golas itu carang-cang tihang, ma baina al-diya wa zulmah, subuh kan gitu, habis salat subuh itu carang-cang tihang. Jadi kata Aisyah, dulu zaman Rasulullah, kalau Rasulullah saat habis berjamaah itu wanita-wanita pulang dan masih memakai pakaian tertutup, sehingga kami tidak bisa mengenal siapa itu, karena juga masih carang-cang tihang. Jadi hadis kedua menunjukkan wanita-wanita zaman Rasulullah melakukan sholat berjamaah di masjid. Hadis ketiga, hadis riwayat Imam Bukhari, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la aqumu ila shalah, kata Rasulullah, saya sungguh melakukan sholat, wa ana uridu an utawwila fiha, dan inginnya sholatnya lama, mau saya perpanjang sholatnya, fa asma'a buka as-sobiyyi, tapi mendengar tangisan bayi, fa atajawwaza fi sholati, maka saya mempercepat sholat saya, karohataan asyukko ala ummihi, karena tidak mau ya, memberatkan kepada ibunya. Hadis ini mafhumnya ibu-ibu itu bahkan bawa anak-anaknya ke masjid. Ya, jadi sehingga ayo nangis di masjidnya, sehingga Nabi cepetan sholatnya. Mulai nomor 4 ada perbedaan. Ibnu Umar, hadis nomor 4 radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
La tamna'u nisa'akum al-masajid. Janganlah kalian melarang istri-istri kalian ke masjid. Tapi wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumahnya lebih baik bagi mereka daripada masjid. Ya. Imam Nawawi dalam Al-Majmu', saya buka tadi subuh, mengomentari hadis ini. Hadisnya hadis Imam Abu Daud tapi bukan Bukhari Muslim. Mengomentari kata Imam Nawawi, hadis ini hadis sahih katanya beliau, karena termasuk nanti 5. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi makhda'iha. Salatnya wanita di kamarnya gitu ya. Kalau enggak salah gitu artinya. Afdalu min salatiha fi baitiha. Jadi di ruang tertutup punya dia. Makhda'iha itu dari kata khada'a. Tapi sholat di rumah di kamarnya lebih bagus daripada di rumah terbuka, berarti kan di ruangan terbuka. Kemudian tapi wa sholatuha fi baitiha afdalu min sholatiha fi hujratiha. Ya. Sholat di rumahnya lebih bagus daripada sholat di kamarnya. Oh ini maknanya nanti kita cari ya. Kita lewat dulu aja. Nomor 6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis riwayat Imam Muslim nomor 6-nya. Ayyuma imra'atin asabat bakhuran. Ya, siapa saja yang wanita yang menggunakan parfum. Bakhur itu parfum. Nah, jadi di sini sudah mulai ada penjelasan. Fala tashhadanna ma'ana al-isya al-akhirah. Maka jangan ikut sholat isya. Siapa yang wanita yang berdandan kayak parfum tapi maka jangan ikut sholat bersama kami, kata Rasulullah. Hadisnya sahih. Ya. Nomor 7. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Daud. La tamna'u ima Allahi masajidallah. Janganlah melarang wanita-wanita sholat di masjid. Walakin liyakhrujna wa hunna tafilatun. Tafilatun dalam makna hadisnya, tadi saya lihat artinya tarikatun litib, tidak memakai parfum. Jadi kata Rasulullah, jangan dilarang wanita sholat ke masjid, tapi hendaklah mereka keluarnya tidak menggunakan parfum. Parfum itu lambang dandan. Nomor 8 juga hampir sama. An Zainab Ats-Tsaqafiyyah imra'at Ibnu Mas'ud, dari istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa anha qalat qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza syahidat ihdakunnal masjid fala tamussatiban. Kalau salah satu di antara kalian hadir ke masjid atau mau hadirlah ke masjid, maka jangan memegang parfum, jangan menggunakan parfum. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu nomor 9. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah pernah bersabda, idza sta'danat ahadakum imra'atuhu. Ya, kata Rasulullah, kalau istri salah satu di antara kalian minta izin ilal masjid, ke masjid, fala yamna'ha, jangan melarangnya. Hampir sama dengan yang di atas. Ya. Dan ini yang dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan wajib suami kalau istrinya mau ke masjid dikasih izin. Kata yang satu, kata yang madzhab Syafi'i dan jumhur mengatakan sunnat saja. Jadi perbedaannya di sini. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Nomor 10, lebih jelas pengamalan para sahabat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, kanat imra'atun li Umar. Ya, istri Sayyidina Umar tashhadu sholatas subhi wal isya fil jamaah. Jadi istrinya Sayyidina Umar suka mengikuti berjamaah sholat subuh dan sholat isya fil masjid, di masjid. Faqila laha, ditanya kepada beliau, kepada istri Sayyidina Umar, lima takhrujin, kenapa engkau keluar ikut sholat di masjid? Wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dzalika wa yaghor. Padahal engkau tahu Umar tidak suka, bahkan Umar cemburu. Ya, kata yang nanya ini, kalau Anda ke masjid.
Qalat, kata istrinya, wa ma yamna'uhu an yanhani. Lalu apa yang membuat Umar tidak melarang? Jadi istri Umar ke masjid, padahal kata yang nanya ini Umar sebenarnya nggak suka istrinya kemana? Ke masjid. Dan hadis ini Sahih Bukhari Muslim ya. Kata istrinya, lalu kenapa tuh Umar nggak larang? Kalau nggak suka, jadi nggak suka tapi istrinya Umar itu diam. Ya. Kata yang bertanya itu tidak disebut nama orangnya di sini. Yamna'uhu qaulur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Umar tidak melarang? Karena terhalang ya, oleh larangan dari Rasul, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jadi hari ngalarang ku Nabi dicaram tapi nah hate mah teu naon. Temerean gitu. Ya, di sini makanya menjadi perbedaan para ulama nanti sehingga kita buka biar harus saling memaklumi akhirnya nanti suaminya harus apa. Ya. Nomor 11. Ini hampir mirip dengan yang tadi. Nah, ini lebih detail lagi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Kata Rasulullah, kalau idza sta'danat ahadakum imra'atuhu ilal masjid fala yamna'ha. Kalau istri di antara kalian meminta izin ke masjid jangan dilarang. Bahkan di hadis lain berbunyi bil lail malam fa'dinu lahunna, izinkan. Ya. Ini hadis sahih. Jadi kalaupun malam istri minta izin ke masjid, kata hadis ini izinkan. Faqala Bilal bin Abdullah, wallahi lam namna'ahunna. Kata Bilal, enggak, saya mau tetap dilarang. Kata siapa? Kata Bilal bin Abdullah, wallahi la namna'ahunna. Qala, ya, kemudian perawi mengatakan, fa'aqbala alaihi Abdullah, datanglah Abdullah. Ya, fasabbahu sabban sayyi'an. Jadi ketika Bilal mengatakan, pokoknya istri saya enggak boleh. Ya, datanglah seorang sahabat lain mengatakan, jangan begitu, dimarahinlah. Ya, dengan marah yang ma sami'tuhu sabba mithlahu qat. Tidak pernah orang yang Abdullah ini marah kepada Bilal dengan kemarahan seperti ketika Bilal mengatakan saya mau melarang istri saya ke masjid. Jadi artinya murka lah begitu. Artinya sangat dibenci seorang suami melarang istrinya ke masjid kalau berdasarkan ini. Wa qala, dan mengatakan ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata yang memarah itu Abdullah, saya kan bilang dari Rasulullah mengatakan jangan melarang istri ke masjid, tapi Anda malah mengatakan wallahi lanam na'uhunna, demi Allah saya akan melarang. Jadi yang membuat Abdullah marah ini karena Bilal sudah dikasih tahu Nabi mengatakan latam na'u ima Allah masajid Allah, malah mengatakan saya mau larang gitu. Jadi dimarahin. Dan hadis ini Sahih Bukhari dan Muslim beberapa bagian. Terakhir hadis dari Abdullah bin Umar juga, qalat kanat imra'atun li Umar. Oh, tadi sudah ya. Di 11 ini terulang, maaf. Ya, jadi demikianlah terbayang satu ya, catatan pertama, wajar kalau kita mendengar ada perbedaan-perbedaan di kalangan para ulama tentang apakah sholat wanita itu di masjid atau di rumah. Karena sedemikian rupa ya pemahaman hadis-hadis yang bercerita tentang ini bermacam-macam. Ya, paling tidak satu, ada ulama mengatakan bahwa tadi itu ungkapkan latamna'u itu artinya bagi suami tidak boleh melarang. Artinya kalau istri minta izin ke masjid maka wajib suami mengizinkan. Ya. Jadi ada satu pemahaman itu sehingga la-nya itu lalit tahrim. Kebalikannya adalah wujub. Jadi wajib memberikan izin, itu satu. Tapi satu ulama lagi mengatakan la ini, nahyi ini menumbuhkan li karohatit tanzih. Makruh saja. Makruh suami melarang istri kalau minta izin ke masjid, makruh dilarang. Artinya sunat diberikan izin. Jadi memberikan izin kepada masjid itu ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunat. Hadisnya itu juga. Ada yang justru mentafsir begini. Nah ini termasuk mazhab Syafi'i. Kalau istrinya tidak akan jadi fitnah. Kenapa? Ditafsir dengan hadis-hadis tadi tidak dandan dan sebagainya. Maka suami
boleh mengizinkan kalau tidak jadi fitnah. Tidak jadi fitnah itu di situ sudah tua atau masih muda tapi tidak berdandan dan sebagainya. Ya, jadi ada yang mengatakan mutlak saja. Ya, seperti itu. Ya. Kemudian juga di antara ulama ada yang mengatakan bahwa wanita ke masjid, Nabi mengatakan apa tadi? Wa buyutuhunna khairul lahunna, itu dalam kondisi tidak aman. Ya, tapi kalau sudah kondisinya aman, wanita ke masjid biasa, maka al hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Maka termasuk Syekh Qaradawi mengatakan sekarang kan wanita jangankan ke masjid, ke pasar aja jalan-jalan. Masa ke pasar dibolehin terus ke masjid, justru di pasar lebih jadi kayak musim kena itu. Nah, sehingga prinsipnya, lalu bagaimana kita memilih? Ya tentu jangan sampai ya tadi silahkan memilih, dan suami ya taat kepada suami. Kita mungkin bisa mengukur, disitulah tugas seorang suami, apakah istri kita lebih baik ke masjid atau sholat di rumah. Mungkin di masjid ada pengajian, sholatnya lebih gimana? Ya, itu ayatnya umum, khudhu zinatakum inda kulli masjid, artinya berpakaian, ya, berpakaian yang bagus, yang rapi. Ya, tapi untuk perempuan tentu ditahsis, karena ayat itu ditahsis oleh hadis yang khusus tidak boleh dandan, sehingga banyak janda ke masjid dari dagang gitu. Berarti itu ya. Jumat mungkin begitu berdasarkan hadis itu. Ya, tidak ada petahsisan sholat Jumat, sholat. Bahkan para ulama mengatakan sama sholat sunat Id, sholat sunat istisqa, sunat yang lain sama hukumnya seperti itu. Jadi berlaku perempuan juga dianjurkan sholat berjamaah secara prinsipnya, tapi kembali tadi catatan pertamanya tidak boleh menjadi fitnah. Yang kedua, izin suami, tapi suaminya juga diikat oleh larangan Nabi, jangan sampai tidak memberikan izin, ya. Jadi sangat kalau masjid itu kebanyakan sekarang maaf ya, banyak jahe dan durian, ya, jadi sholat jenazah, iya, sholat jenazah mah nggak apa-apa. Justru yang jadi masalah wanita ikut ke kuburan kan di mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau wanita ikut sholat jenazah itu masruh, itu boleh. Kalau ke kuburan malah di Fathul Muin kan dijelaskan makruh wanita mendatangi kuburan karena akan jadi fitnah dan sebagainya. Ya. Allah alam. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.